Kenapa sih Putih? Pagi-pagi udah nangis aja. Cerita dong. Iya nih Aujus, aku sedih banget. Tahun 2025 ini banyak banget berita duka yang bikin aku nangis. Oh, kalau itu aku juga sedih Putih dengannya. Apalagi banyak banget artis yang meninggal secara mendadak ya. Apalagi salah satu komedian perempuan ini, dia berjuang banget buat ngelawan penyakit kansernya dan gak mau orang lain tahu kalau dia ini lagi berjuang. Pasti Po Apa kan Putih? Aku juga dengar berita Po Apa meninggal, kaget loh. Apalagi nggak semua orang tahu kalau Po Apa sakit kanker. Semua teman dekatnya juga merasa kehilangan banget Aujus. Salah satunya Anwar yang cerita kesedihannya saat ditinggal Po Alpa. Po, maafin aku ya, Po. Waktu Po Alpa ada, Anwar suka ngatain. Suka berantem. Po Alpa suka ngajak, war makan yuk. Tapi Anwar suka nggak mau karena kerja. Terus aku suka nyelepein Po Alpa. Tapi ternyata pas udah nggak ada, aku beneran kehilangan. Dan aku cuma bisa kirimin Al-Fatihah. Detik-detik Po Alpa mau dipanggil Allah. Anwar juga nggak ada di samping Po Alpa. Padahal Bang Hidung udah ngasih tahu. Maafin Anwar ya, Po. Pokoknya semoga bersamaan sama Po bakal Anwar kenang terus. Anwar bersaksi, Po orang yang baik. Insya Allah banyak yang ngirimin doa. Po sehat-sehat di sana ya. Walaupun Po Apa udah almarhum, ternyata tetap aja ada masalah yang datang loh. Kayak anaknya Sherly yang kabur dari rumah. Shelly hilang menjelang sidang karena Ujus sampai Akang Idung nyari lewat teman terdekatnya Shelly. Nih, lihat cuplikannya. Biasa kan aktivitas kuliah tuh suka salim, pamit gitu kan. Tiba-tiba pas kita pulang agak sore kok belum balik. Sampai jam 9 malam sampai nanya ke temennya sampai saat ini. Sampai saat ini tapi udah ada kabar kayak gitu. Abi, aku baik-baik saja gitu. Oke, di tanggal Maksudnya dipegangin handphone kan ya Bang? Pegang, cuman kalau kita balas tuh checklist satu. Oke, di tanggal berapa dia meninggalkan rumah bilangnya untuk pergi kuliah waktu Pas itu? mau sidang itu aja, Hari apa kalau masih ingat? Hari apa dan tanggal berapa? Kamis. Kamis minggu lalu. Iya, Kamis minggu lalu. Kamis minggu lalu terakhir meninggalkan rumah. Iya. Kemudian tidak ada kabar, Iya. di WhatsApp hanya centang satu. Centang satu. Telepon? Nggak aktif. Telepon nggak Tapi memanggil. Bang Idung tahu penyebabnya hilangnya dia. Belum, karena kan belum ketemu. Makanya kan ini kan udah agak beranjak dewasa, apa dia punya temen, kenapa, apa urusan hati atau gimana kita belum tahu kan. Biasa kan masih ada almarhum curhatnya sama almarhum. Umur Bang, berapa sih Ade? 21 tahun. 21 tahun, oke. Hari Kamis meninggalkan rumah tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi. Akhirnya bisa ada kabar, bisa menghubungi itu kapan? Pas adiknya masuk rumah sakit, si kembar. Kapan itu? Hari Jumat, malam Jumat. Hari Jumatnya ngasih kabar. Hanya 1 hari dong berarti. Itu setelah Bang Idung apa Setelah 3 hari, konferensi pers ya? iya, Baru ngubungi. iya Maaf ngubungin. bang, perginya kan hari Kamis, ngubunginnya hari Adiknya kan masuk hari Jumat, malam Jumat, hari Mingguan. 3 hari, pokoknya 3 hari adiknya Oh masuk oke rumah baik, sakit. dia perginya hari Kamis dari rumah, hari Minggu baru Iya, ngasih ngabarin. kabar. Kemana Bang katanya? Temennya katanya. Nginep. Iya. Temennya. Abang nggak nanya kenapa nggak ada kabar, kenapa nggak Udah, cuma ngabarin? kan checklist. Jadi sampai sekarang belum ada jawaban lagi. Gitu. Tapi berusaha untuk nyari tahu temennya di mana gitu. Ya, tapi Abang sendiri punya dugaan nggak bahwa ini ada kaitannya dengan masalah itu apa? Sidang ahli waris. Ahli waris. Insya Allah enggak sih. Oke, Bukan Karena masalah ya, itu ya. bukan. Karena hubungannya tetap baik-baik saja sama keluarga Bang. almarhum pun baik. baik. Tapi apakah Shirley tahu bahwa di minggu ini sebelum dia meninggalkan rumah ya,
Apakah dia tahu di minggu ini ada agenda sidang ahli waris? Tahu, karena kan emang udah ada lawyer udah bicara. Oke. Apakah sempat berdiskusi sama abang perihal sidang ahli waris? Sudah. Kemudian dari diskusi tersebut apa responnya? Oke. Karena kan si kakak ini tahu kita menyelesaikan administrasi ini kayak gitu. Oke, dalam arti kata berkesan baik-baik saja atau atau abang bisa okeynya- melihat bahwa sepertinya ada yang tidak baik-baik saja? Insya Allah masih baik-baik saja kayak gitu. Mungkin ini karena udah beranjak dewasa, mungkin ada suatu hal kalau tentang persidangan ahli waris tuh nggak ada masalah apapun kayak gitu. Oke. Karena udah oke semua kan. Pulang Sherly, kasihan itu ayahnya nyariin kamu. Tapi kalau ngomongin soal anak, kamu tahu nggak Putih? Anak almarhum Kang Epi juga merasakan kehilangan ayahnya. Sebelum Kang Epi meninggal, Damar sempat main film bareng almarhum Kang Epi. Kita juga ada loh Jus momen terakhir almarhum Kang Epi di pagi-pagi ambyar waktu almarhum Kang Epi dan Teh Karina lagi semangat bangun usaha sampai masak langsung di pagi-pagi ambyar. Oh, capitan. Kayak akan serat, Sobat Ambiar. Jadi kalau ke rumah makan Sunda tuh menu ini akan selalu hadir. Lagi gitu ya. Selalu ada, iya, Ke enak. situ, jangan ke muka gue, jukutnya ini bukan ini. Karena kamu juga banyak jukut di pipi kamu, Pulang Rian. dari itu, nggak usah. Jukut, Ini kemana? apalagi Taruh di dia. mana? Ini Taruh di mana? kasih lah. Ini Karen Delano. Oh silakan. iya. Jadi jukut tuh kalau di rumah makan Sunda mah ini tuh paling dihitskan dan Pakai sambal dadak. Dia tuh bisa buat garing. Sebenarnya parab domba. Kasih makan ini kambing. Iya, iya, iya. Buat kasih makan kambing. Taruh sini. Oh, enak sekali. Sehari itu bisa habis berapa kilo itu jukutnya kalau di warung? Abis awal-awal buka tuh kita masih 5, sekarang tuh 20 ikat. 20 kuintal. Bikin sambalnya biar raos ya. enggak? Goreng atuh, Izin, Kang. bolehkah kalau yang ngerendos itu apa bahasa Indonesia? Menumbuk. Yang mengulek boleh teteh Mengulek, saja? menumbuk. Boleh ya teh ya? Boleh. Oke, ini memang untuk sambal itu ada racikan khusus dari warung teh Ada. Raina? Aduh, meletak-meletak. Warungnya tuh namanya apa sih? Warung. Samali. Samali. Oh, oke. Selain Loh, nyong, nyang. ada payung nggak? Ada payung nggak? Sedih banget ya Putih ngeliat Damar dan Karina ditinggal almarhum Kang Epi untuk selamanya. Ngomongin anak dan istri yang ditinggalin oleh sosok suaminya, ada juga sosok istri yang baru aja ditinggal sama suaminya. Ya ampun, Putih tahu nih siapa? Pasti Teteh Gelis Rica Iska kan? Yang ditinggal sama suaminya karena kecelakaan. Padahal sebelumnya almarhum Gary Iskak sempet manja-manja dulu sama Teteh Rica. Bener Putih, sebelum Rica berangkat kerja, Gary sempat pelukin Rica lama banget dan manja. Sebelum meninggal juga, Gary kasih pesan di ambyar kalau dia bersyukur masih bisa lihat keluarganya. Yuk kita tonton yuk. Gary Iskak, di umur 51 tahun apa yang paling disyukuri oleh seorang Gary Iskak? Masih bisa melihat keluargaku dan anak-anakku. Masih bisa dikasih napas, alhamdulillah. Bangun pagi-pagi masih bisa melek, alhamdulillah. Itu sih yang paling bersyukur. Karena kalau rezeki semua ya di tangannya Allah. Gitu aja. Ya itu aja Pak. Mensyukuri hal sekecil apapun. Iya. Aku salut banget sama Teteh Rica. Walaupun udah ditinggal sama almarhum suami, dia tetap terlihat tegar loh Jus. Kabarnya Rica juga dihujat sama netizen gara-gara belum selesai masa idah, tapi udah kerja aja untuk cari uang. Ih, netizen tuh ya, orang lagi berduka selalu ada aja hujatannya. Ampun deh. Selain itu, dunia hiburan juga kehilangan sosok legendaris Eyang Titi Puspa yang meninggal karena pendarahan otak. Kehilangan Eyang Titi juga dirasakan semua orang Putih. Apalagi Eyang Titi dikenal banget sama semua orang. Bahkan sampai Mas Adam dan Bunda Inul sering datang ke makam Eyang Titi. Bun katanya sampai dengan sekarang masih tetap datang ke sana berdoa di pusara almarhumah. Kebetulan Tanah Kusir itu kan dekatnya sama Pondok Indah, kira-kira 10 menit lah. Jadi sesempatnya kalau Inul ada waktu pagi datang, kadang sore. When you try your best but you don't succeed. Kedekatan Bunda Inul dan almarhumah Eyang Titi benar-benar kayak ibu dan anak ya Ujus, pantes banget. Pantes aja Bunda Inul merasakan kehilangan banget Ujus.
Tapi selain itu juga ada sahabat dari almarhum Mat Solar yang dikasih nasihat, yaitu Akang Fani Fadilah yang membekas banget. Yuk kita lihat cuplikannya. Almarhum menasihati saya supaya ya lo harus kerja keras, nggak boleh menyerah. Apapun yang lo bisa lakuin, lo lakuin buat nyenangin orang tua. Dan ya alhamdulillah dari hasil kerja keras itu saya bisa menyekolahkan adik saya sampai kelar kuliah, sampai sarjana. Wow. Pesan dari orang tersayang emang gak akan pernah lepas ya Putih. Rasanya kayak melekat banget di hati kita. Ada juga loh Putih penyanyi dangdut cantik yang kehilangan ibunda tercintanya. Siapa sih Aujus yang kehilangan sosok ibunya? Aku mending gak tega banget kalau udah dengar kehilangan sosok ibu. Bawaannya pengen nangis. Ini loh Putih dan ada juga ditinggal sama sosok ibunda pada tanggal 27 Januari 2025. Dan Denada dikabari saat dia syuting acara loh. Kabarnya juga meninggal gara-gara diabetes tuh Putih. Ya ampun Aujus, kasihan banget. Lagi kerja Teteh Denada, malah dapet berita duka dari ibunda tercinta yang meninggal dunia. Aku jadi ikutan turut sedih. Ini aku mau kasih lihat cuplikan Denada saat cerita pesan yang ia sampaikan ke mamanya setelah meninggal. Terus kan dia selalu bilang sama aku, selalu tuh pesannya dia adalah kamu harus jaga adik-adik kamu. Jadi aku bilang sama dia, mama jangan khawatir, aku akan jaga adik-adik aku semuanya, aku bilang gitu. Dan aku tahu adik-adik aku akan selalu jaga aku. Aku bilang pokoknya udah ya mama udah gak sakit lagi sekarang. Gak perlu nyuntik setiap berapa jam sekali, aku bilang gitu. Gak perlu ngerasain kesakitan ini dan itu. Yang tenang, aku bilang gitu. Terus aku cerita sama dia, apapun yang ada terjadi di hidup aku. Bahkan rahasia-rahasia yang selama ini aku gak pernah cerita sama dia, aku cerita gitu sama dia. Aduh, aku gak tega banget dengernya. Banjir air mata deh aku denger cerita dari Teh Denada. Ada apa ya Ujus? Kenapa tahun ini bener-bener dar-der-dor banget tentang berita duka? Kabar berita duka juga datang dari penyanyi dangdut legend Hamda Tete yang meninggal karena penyakit stroke. Bener Putih, tahun 2025 kayak kena serangan berita duka di mana-mana. Hamdan ATT sempat juga loh Putih main ke pagi-pagi Hamdan untuk terakhir kalinya dengan kursi roda. Aku ngeliatin nyes banget. Ya ampun, makin banjir deh air mata aku, Aujus. Bener-bener gak kuat banget. Yunita Ababil, penyanyi dangdut cantik, juga udah ninggalin kita semua untuk selama-lamanya karena penyakit kanker payudara dan tumor otak. Gak cuma itu Putih, aktor senior kebanggaan kita juga meninggalkan kita semua sebagai penggemarnya. Raisa Tapi yang meninggal karena komplikasi penyakit yang dia idap. Ya ampun, aktor Dede ganteng itu ya Ujus. Ya Allah, mending banyak banget ya Ujus yang ninggalin kita semua. Padahal acting dari Akang Re gak pernah gagal. Selalu totalitas dan keren. Tapi Akang Re udah ninggalin kita semua Ujus. Tahun ini tuh ya Putih benar-benar ups and down, campur aduk banget perasaan. Berita duka yang tak kunjung selesai loh. Aku juga ngerasa kayak gitu Aujus. Kok banyak banget ya orang-orang yang menghibur kita sudah meninggal dunia. Kita doain aja ya Putih, semoga yang sudah almarhum tenang di sana. Dan buat sobat Ambiar tetap di sini ya bareng kita. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi Ambiar, geger.